Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kembali kita panjatkan yang tidak terputus-putusnya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk pada hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir, baik yang melalui Zoom ataupun yang hadir langsung jamaah Kopi Uduk Kongko Koko pikirin urusan dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik ya, keadaan sehat walafiat, dan hati kita pun dalam keadaan yang tenang sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan. Kepada jamaah Zoom ya, kami ucapkan terima kasih karena sudah bergabung kembali, dan juga Bapak sekalian, mari untuk mengawali acara kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan ridhonya dan memudahkan kita untuk menyampaikan dan sekaligus juga untuk menerima materi pada kesempatan malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kalau dilihat judul hari ini mungkin temanya agak menyerempet hal-hal yang aktual ya, yang saat ini juga banyak terjadi, dan seringkali apa yang menjadi tema kita ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat politik atau kekuasaan gitu. Padahal ini adalah hal yang biasa sebenarnya, ya bagaimana kemudian kita mengkritik. Memang di sini kita judulnya ya apakah kita boleh ya mengkritik pemerintah gitu. Nah, karena ini ya ada hal yang viral lah ya, beberapa waktu yang lalu bagaimana seorang Rocky Gerung gitu ya mengkritik, kemudian ini banyak mendapatkan respon. Dan sepertinya tidak hanya Rocky Gerung saja, karena kita hari ini juga melihat mahasiswa juga sedang demo ini ya di gedung DPR MPR dari kemarin kalau tidak salah, dan sekarang masih berlanjut ya. Kita doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai terjadi korban dari kegiatan tersebut. Baik, sebelum memulai ataupun pada saat kita ingin memulai, yuk mari sama-sama kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا على ألا تعدلوا عدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita akan memulai kajian kita dengan tema bolehkah kita itu mengkritik pemerintah. Nah, mungkin kita akan membedah satu persatu ya. Yang pertama kita memahami dulu ya secara kontekstual gitu. Sebenarnya apa sih makna dari kritik itu? Kritik itu dalam bahasa Yunani artinya kritikos yang berarti pembeda. Jadi ketika orang mengkritik pasti ada sesuatu yang berbeda yang ingin dia sampaikan. Kalau tidak beda namanya tidak kritik ya, namanya mendukung gitu, sepakat itu. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang barangkali tidak sesuai atau berbeda dari pandangan, dari pemikiran kita, maka ketika kita menyampaikan kepada siapapun, ya, nah ini adalah bagian yang disebut dengan kritik. Namun seringkali kritik ini dianggap memiliki konotasi yang negatif, seolah-olah ketika mengkritik itu pasti dianggap ada nilai ketidakpuasan. Kemudian kritik juga seringkali dilihat dari sisi negatif, bahwa kritik ini adalah salah satu senjata untuk menjatuhkan, memojokkan, ya. Jadi ketika orang mendengarkan kata kritik, sebelum mendengarkan apa konten dari yang dikritik tersebut, orang sudah alergi mendengar kata kritik itu sendiri. Nah, padahal ya kalau dalam kehidupan sosial setiap orang kan memiliki paradigma ya, dan ada di situ
paradigma kritis gitu. Paradigma kritis itu adalah sebuah pandangan, sudut pandang kita ketika melihat sesuatu itu selalu ingin memandang dari, bukan selalu ingin, memandang dari sisi yang lain. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki perbedaan pandangan, dan perbedaan pandangan ini sebenarnya bukan selalu hal-hal yang bersifat negatif. Ya, perbedaan itu bukan artinya adalah negatif. Ya, perbedaan itu bisa juga berarti dalam konteks yang positif, ya, karena perbedaan ini justru akan melengkapi apa yang sudah menjadi sebuah kesepahaman gitu. Nah, dalam konteks yang lain bahwa kritik ini dianggap sebagai sebuah tanggapan, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik ini diartikan sebagai sebuah tanggapan. Tanggapan yang tadi berbeda, namun tanggapan ini tidak hanya sekedar menanggapi. Tapi ketika orang mengkritisi, maka dia itu sudah memiliki sebuah pandangan yang sudah dianalisa. Jadi bukan sekedar ngebluff atau sekedar bicara gua nggak suka nih. Ya, tetapi kritik itu haruslah dilandaskan dengan data, dengan fakta, dengan analisa, dan sekaligus juga dengan sebuah solusi tentunya. Sehingga bukan hanya sekedar kita itu tidak suka terhadap sesuatu, tapi justru kita ini ingin memberikan sebuah solusi terhadap perbedaan yang kita alami tersebut. Nah, ya inilah sedikit dalam pengertian pemahaman. Nah, kemudian bagaimana sikap, bagaimana kemudian kritik terhadap pihak lain. Jadi kritik itu sebenarnya berlaku secara vertikal dan horizontal. Berlaku secara struktural dan juga fungsional. Nah, kalau secara struktural, ya secara vertikal, ya kalau misalkan kita melihat ya, rakyat ini kan sebenarnya adalah bukan bawahan ya, tetapi bagian dari apa yang dikelola oleh pemerintah gitu. Jadi secara struktur itu pemerintahan kita itu kan ada yang paling atas ya, presiden gitu ya, dalam konteks pemerintahan ya. Kemudian terus ke menteri-menteri, kemudian sampai juga ke wilayah-wilayah lain, nah sampai kemudian rakyat yang diatur. Nah, kemudian secara fungsional, ya secara horizontal, jadi kritik ini adalah kritik dalam konteks misalkan kita sebagai seorang sahabat. Ya, sebagai seorang sahabat ini kan kita istilahnya kedudukannya sama gitu loh. Tidak ada perbedaan. Demikian juga dalam misalkan di sebuah bagian itu tidak harus selalu kritik itu bersifat ke atas atau ke bawah, tapi ke samping juga bisa, sama sesama teman manajer, sesama teman di dalam lingkup pekerjaan, dan juga di rumah tangga. Nah, rumah tangga sebenarnya kritiknya itu adalah kritik fungsional, bukan kritiknya struktural. Karena kalau kita melihat di dalam rumah tangga, suami dan istri bukanlah kita melihat dalam konteks struktur atas dan bawah gitu. Tetapi suami memiliki peranan, istri juga memiliki peranan. Jadi masing-masing memiliki fungsi. Jadi ketika terjadi kritik, sebenarnya kritik adalah kritik yang fungsional. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam sejarah, ada beberapa hal yang terjadi ya. Misalkan saja bagaimana ketika Umar bin Khattab, ya ketika menjadi khalifah, kemudian dia menyampaikan kepada umat, kepada masyarakatnya gitu, rakyatnya, ya Umar membuat sebuah pernyataan, silakan kalau seandainya ada sesuatu yang salah dari diriku, tolong engkau luruskan atau engkau tegur gitu ya. Nah, adalah seorang anak muda yang kemudian mengacungkan pedangnya. Kemudian bilang kepada Umar, Umar, kalau engkau ngaco memimpinnya, salah maka akan kuluruskan dengan pedangku. Nah, ini nih ada dari pembahasan menarik. Kira-kira kalau sekarang ada yang ngomong sambil nunjukin bawa pedang pada pemerintah gimana ya? Pak, kalau Anda tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, maka akan saya luruskan dengan pedang saya. Ini termasuk dalam akhirnya dianggap sebagai perbuatan yang radikal gitu ya. Salah. Nah, jadi nanti akan menarik. Kita pun akan melihat dalam konteks budaya. Nah, sebaliknya pun Umar juga begitu. Ketika Umar mengkritik apa yang dilakukan oleh gubernur Mesir pada saat itu Amr bin As ya, Kimo ya, memimpin karena waktu itu ada rumah seorang Yahudi yang kemudian digusur. Digusur pun ini bukan berarti digusur dia tidak dapat penggantian. Ya waktu itu bukan ganti rugi tapi ganti untung kelihatannya. Berlipat-lipat gitu loh. Tapi si Yahudi ini memang nggak mau gitu, nggak mau digusur menjadikan masjid. Dia punya hak, tapi tetap dilakukan oleh Amr bin As karena
merasa bahwa loh, saya ini selaku pemimpin waktu itu di Mesir telah memberikan ganti untung ya kepada orang tersebut. Apa sih keberatannya? Itu kan dalam persepsi pemerintah. Tapi ternyata rakyat tidak seperti itu. Kalau dia nggak mau gimana? Nah akhirnya kemudian dia mengadulah pergi ketemu sama Umar bin Khattab, ya, mengadukan apa yang terjadi. Nah Umar pada waktu itu hanya memberikan satu tulang yang kemudian dia goreskan pedang, ya, vertikal dan horizontal. Mungkin pada waktu itu orang Yahudinya bingung gitu, bukan minta mendapatkan solusi tapi dikasih tulang dan goresan pedang. Tolong sampaikan kepada gubernur Anda di sana. Nah kemudian disampaikan. Ketika melihat itu apa yang terjadi? Bergetar Amr bin As. Sampai Yahudi ini pun bingung. Loh, kok kenapa Anda melihat tulang yang digaris gini jadi sangat ketakutan gitu? Sedangkan saya aja nggak ngerti sih apa maksudnya. Kemudian Amr bin As menjelaskan apa yang disampaikan Umar adalah bentuk vertikal itu Umar ingin menegaskan kepada Amr bin As, berlakulah adil. Ya, karena ini hubungannya adalah keadilan menyangkut hak manusia dan juga hak Allah gitu ya. Artinya engkau sebagai pemimpin berlakulah adil kepada siapapun, termasuk kepada orang Yahudi ini. Lah terus yang ke samping apa? Kalau seandainya aku tidak berlaku adil maka kepalaku akan dipenggal gitu kira-kira. Nah ini menarik ya, ketika Umar dikritik dengan pedang dan dia pun juga mengkritik pemerintah lain dengan pedang juga. Nah kalau misalkan kita melihat konteks yang seperti ini ya, ini kan tidak lepas bahwa kritikan itu ya tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang berlaku di sana. Nah, apakah kemudian nilai budaya ini kemudian ditarik ke Indonesia, kemudian apalagi dalam konteks yang seperti ini adalah sesuatu yang tepat? Ya, itu baru dari sisi kalau kita melihat caranya ya, dari caranya apa yang tampak di sana. Nah, kemudian juga dari bahasa, Pak. Kadangkala orang-orang mungkin yang besar di Barat ya, ini cara menyampaikan pesan, cara menyampaikan kritik agak berbeda dengan orang-orang yang memang berinteraksi ataupun memang yang besar di wilayah timur ya, dengan pola pendidikan yang ada gitu dan juga adat istiadat. Ya bagi orang-orang barat itu hal-hal yang tidak suka barangkali akan mudah saja untuk disampaikan dengan caranya. Tapi ternyata mungkin bahasa, kalimat-kalimat ini tidak selalu tepat. Ya kalau kita misalkan ke Jawa Timur ada istilah yang ngomong apa itu nggak usah dijelasin ya. Kemudian juga di Jawa Barat misalkan kalau anak muda anjing lu anjing gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya bahasa kalau seandainya disampaikan di tempat yang lain mungkin jadi kasar Pak. Tapi di sana itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Nah inilah yang sekarang akan kita bahas. Yang pertama adalah apakah kita sebagai rakyat ataupun orang yang berada pada struktur bawah kemudian boleh mengkritik kepada struktur yang atas. Nah kemudian yang kita ingin bahas lagi adalah bagaimana kemudian kita menjalankan atau menggunakan hak, kalau itu dianggap sebagai hak ya, untuk mengkritik tersebut. Nah ini yang akan kita bahas dalam perspektif agama tentunya. Ya dalam perspektif agama. Dan mungkin juga akan menyinggung kepada hal-hal lain. Justru ini kita ingin mendapatkan pengayaan ya dari bapak sekalian. Dan juga saya lihat di sini, ini ada tadi ada teman saya nih dari teman dari S2 UIN ini, As Eko gitu ya. Ada juga Desi. Juga barangkali bisa juga memberikan pandangan dan teman-teman yang lain di Zoom ya, untuk bisa sharing kepada kita ya bagaimana sebenarnya kita itu menanggapi tema pada malam hari ini. Baik, saya kira kita akan menjelaskan langsung apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhai Atali. Silakan Al Mukarram Dr. Ki Haji Muhai Atali. Gitu, MSI, MPI, MBR. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habil karim wa nahnu ala dzalika minasy wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu, yang saya hormati segenap jamaah Majelis Kopi Uduk dan seluruh jamaah Zoomia virtual online dua dai berbagi di Shisha TV dimanapun berada, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua malam ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah yang dipaparkan oleh Ustadz Agus Idwar, memberikan muqaddimah, prolog tentang tema kita yang insya Allah apapun temanya, kalau sudah pembahasannya ada di Majelis Kopi Uduk seperti acara silet, mengangkat hal-hal yang tabu menjadi hal yang biasa untuk dikonsumsi. Jadi sampai ada di grup Kopi Uduk, awas nih ya, barangkali nyerempet-nyerempet, adem-adem aja. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu pun ada, ngebahas tentang neraka lebih ekstrim. Bener nggak? Bahas neraka ekstrim nggak? Lebih ekstrim itu, ngeri itu. Tapi jadi sesuatu yang memang harus diketahui. Dan judul ini adalah bagian daripada hukum bermuamalah ma'annas yang sering kita kenal, hablum minallah, hablum minannas. Ada dua hal, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, kalaupun tadi yang dikisahkan oleh Ustadz Agus Idwar tentang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, tentang sebuah garis di tulang onta penuh simbol ya. Kamu harus lurus seperti garis ini, kalau tidak lurus aku yang luruskan dengan pedangku, kan gitu bahasanya kan ya. Karena Umar bin Khattab tuh meskipun galak, tetap bahasa-bahasanya emang bahasa orang yang dibimbing Allah. Kita kenal bagaimana surat beliau ketika raja-raja yang ada di sekitar Persia, Bizantium, Rom, Syam gitu kan. Aslim, taslam, awid, fa'il, jizya, wa illa fala nahnu qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Masuk Islam, selamat. Kalau enggak, bayar pajak. Kalau enggak sama sekali, ingat, kami adalah sekelompok kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian yang mencintai kehidupan. Bahasa itu luar biasa. Ya, apaan nih? Mau ngomong aja lo, ikut-ikutan ngomong. Ya, nah, termasuk pada kalimat tadi, lurus seperti garis tulang ini, kalau enggak aku yang luruskan. Meskipun itu jatuhnya dari seorang khalifah kepada gubernurnya, yaitu Amr bin As sebagai gubernur Mesir, ya, ketika menghadapi umatnya yang beragama Yahudi. Nah, bagaimana dengan tema ini yang kalimatnya mungkin bisa kalimat kritik, kalimatnya mungkin bisa kalimat penyampaian. Yang jelas resiko bangsa ini menjadikan asas negara dengan asas demokrasi, ya harus siap dengan yang sebuah kata ya disebut dengan kalimat atau kata kritik. Demokrasi itu enggak lepas, tidak lekang dari kritik. Yang tidak demokrasi aja bisa dikritik, ya. Khilafah dulu ada kritikan. Ingat bagaimana cerita lagi Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau keliling tiap malam belusukan. Jadi belusukan itu sudah dilakukan oleh Amirul Mukminin ya 1400 tahun yang lalu tiap malam. Karena beliau tuh dikenal orang yang kalau sholat ke kanan salamnya itu beliau nangis, nengok ke kiri ketawa, atau sebaliknya ya. Kenapa wahai engkau Amirul Mukminin kalau salam nengok ke kanan nangis, nengok ke kiri ketawa gitu. Aku ingat kalau nengok ke kanan aku ketawa karena aku buat Tuhan. Kalau dulu tuh buat Tuhan dari, kalau orang kaya dari emas, setengah kaya dari perak, kurang kaya dikit perunggu. Kalau yang miskin-miskin kayak aku buatnya dari tepung, capek-capek dari tepung, udah jadi karena capek, lapar. Akhirnya aku isi sama Tuhan, Tuhanku aku lapar, bolehkah aku makan kau?
Kalau kau tidak boleh melarang, kau jawab. Kalau kau diam saja berarti boleh. Ternyata dilihat Tuhanku diam saja, ku makan Tuhanku. Gitu. Ya, aku ingat bodoh betul aku saat itu. Aku nengok ke kiri, aku ingat anakku. Ya, berusia 4 tahun, ku kubur hidup-hidup. Dan itu ya dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab seumur hidupnya. Kalau nengok ke kanan, ketawa, nengok ke kiri, salam, nangis. Nah, kita kira-kira ada yang nggak begitu? Ya. Ya Allah, alam bisawab. Artinya kemudian karena tahu betapa dulu jahiliyahnya, sehingga ketika menjabat menjadi khalifah, beliau keliling belusukan tiap malam dan dilihatlah ada seorang perempuan yang sedang merebus batu. Ya, merebus batu. Hei, apa yang kau lakukan? Aku merebus. Tidak akan pernah matang batu ini. Sementara anakku itu lapar gitu. Aku nggak punya apa-apa wahai engkau. Ya. Tidak ada yang bisa kumakan, tak punya tepung, tak punya gandum gitu loh. Sementara anakku lapar. Aku berharap dengan aku melakukan ini anakku sampai tertidur. Ya. Emang bagaimana khalifahmu? Dia zalim. Dia tidak memikirkan umatnya. Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab ya, tidak pernah tahu dengan kondisi kami sebagai rakyatnya. Padahal beliaunya di depan mata. Kira-kira kalau sekarang begitu tuh langsung diberangus enggak itu? Iya, tangkap. Umar tidak, balik ke BMT Baitul Mu'tamil, kemudian dibantu oleh sahabat, sini aku gotong, jangan. Biar aku gotong sendiri, apakah kamu gotong dosaku nanti di akhirat? Biar aku gotong sendiri dosaku. Kemudian dimasak oleh Umar bin Khattab, kemudian dibagikan. Tuhan, terima kasih, ternyata Tuhan lebih baik dari khalifah kami. Emang Tuhan siapa? Aku Umar bin Khattab, ceker. Ceritanya begitu, kalau ada TikTok mah ada breng gitu kan. Ya. Tapi itu menerima. Kenapa? Karena tadi lillah fillah Allah. Jadi khilafah saja dulu menerima kritik. Kemudian yang komunis menerima kritik, yang sosialis menerima kritik. Apalagi memang asasnya demokrasi seperti negara ini. Harus lebih siap. Hanya memang dua arah itu harus bersama. Pemerintahnya open mind dengan kritik. Tapi kita sebagai rakyat yang mengkritik juga, kita punya agama, benar gak? Semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan itu diantaranya adalah ada attitude, ada sopan santun, ada tata krama, ada yang lebih hebat dari itu. Made in Allah adalah akhlak. Ya, akhlak itu lebih universal, lebih membumi gitu. Ya, kalau sopan santun dikerti tata krama ya sesuai dengan kearifan lokal gitu. Jadi kalaupun kita memang harus menyampaikan kritik, bagaimanapun tanggapannya dari pemerintah itu belum ada, yang mahal itu bukan kalimatnya. Yang mahal adalah terus-menerusnya menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang baik. Ya, meskipun ada sekarang lagi viral ini, dia punya terjemah sendiri atas dua kata yang sudah dia lontarkan, kan punya terjemahan sendiri tuh. Yang satu artinya apa, yang satu artinya apa gitu kan. Tapi tetap ya, kearifan lokal di Indonesia, dua kata itu adalah yang biasa menjadi opini dan framing seumumnya manusia. Kata-kata itu bagian kalimat yang sangat kasar menurut manusia atau warga bangsa ini gitu. Nah, artinya yang harus dilakukan oleh kita adalah terus-menerusnya menyampaikan, karena kritik itu bagian pengawasan. Kritik itu bagian sayangnya seseorang kepada yang ia kritik. Ya, yang harus kita perhatikan adalah kalimat-kalimat tadi. Ya. Jadi dua arah. Penguasa ya harus open mind. Kemudian kita sebagai rakyat juga kita harus belajar menyampaikan dengan kalimat yang baik. Dalam kondisi apapun, separah apapun, ya kalimat itu harus baik sesuai dengan ya lokasi dan tatanan di mana dia bicara. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicara kita kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Silakan keluarkan kata-kata itu kalau di depannya layak. Nah, tapi kalau misalnya umum, apalagi sekarang sosmed, ya, yang memang dibaca, dilihat, disimak oleh semua umur. Betul apa tidak? Iya, mau tua, muda, gender laki atau perempuan gitu. Mungkin akan harus lebih berhati-hati. Kalau peribahasanya adalah mulutmu adalah harimau. Jangankan kepada pemerintah yang di dalamnya ada. Termasuk kita ngomong dengan orang rumah, dengan anak, dengan istri yang padahal paham bahwa
kita sebagai bapak, sebagai ayah tuh memang karakternya dengan karakter yang dia kenal, ketika keluar kata-kata itu dengan subjektif, pasti akan menerimanya dengan hal yang beda. Meskipun yang dikatakannya itu benar. Gitu. Jadi benar itu akan sampai, pesan kebenaran itu akan bisa masuk kalau setelah niat dan tujuannya itu satu arah. Jangan lupa cara tadi, saya selalu ulang-ulang cara. Ya, habis pemerintah ini kalau dikritik begini nggak nyampe-nyampe, cuek aja. Ya. Karena kita nggak konsisten. Satu, yang kedua karena kita nggak kompak. Sebagian lagi ada yang enjoy dengan kesalahan itu karena mungkin sesuatu. Apa sudah PW, posisi wena, ya, dengan berbagai macam kepentingan. Yang jelas saya menyampaikan di sini ya secara pribadi juga sebagai orang mungkin yang menyampaikan risalah agama dengan segala kekurangannya. Ya, kalau sudah dasarnya sebagai negara yang berasaskan demokrasi, memang ada kritik. Ya, cuma kita juga harus belajar ya bahwa kalimat-kalimat itu pun ya sebagai bungkus dan packaging dari isi. Ketika ternyata isi itu baik dan benar, ya di dalamnya ada misi yang murni. Ketika penyampainya salah, maka tidak ada yang sampai kepada orang itu isinya kecuali packagingnya yang dimentahkan, gitu loh. Ya, oleh karenanya, ya, kalau masalah kritik itu sudah ada dulu. Jangankan yang negara demokrasi, dulu 4 imam mazhabul arba'ah, Imam Hanafi 80 Hijriah, Imam Malik 179 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal 256 Hijriah, kemudian terjadi juga pada Ibnu Taimiyah. Itu mereka adalah imam-imam yang mengkritik penguasa dan semuanya mereka mengalami dikurung di penjara. Bahkan Imam Hanafi itu ya bukan hanya mengkritik, dia menolak ketika diminta untuk menjabat sesuatu sampai akhirnya di penjara selama 10 tahun dan meninggal di penjara. Saya nggak ceritakan semua. Imam Syafi'i juga sama. Jadi dari dulu sudah ada. Di sejarah ini kan berputar-putar saja. Maka saya sampaikan, orang yang mengenal sejarah, dia akan selamat dari keburukan sejarah. Dan orang yang tidak membaca dan tidak mengenal sejarah, maka keburukan sejarah akan menggulungnya gitu. Nah, termasuk sekarang. Hanya dulu ya bedanya penguasa serta ulama jalannya tetap dalam ajaran agama. Jadi penguasa tuh sholat, kemudian juga yang menguasa karena memang negeri dan bangsa Islam, kekuasaan Islam, ya imam seperti Imam Hanafi ini di dinasti Abbasiyah, ya itu orang Islam, orang-orang hebat, orang Muslim. Tapi tetap aja ada kritik, apalagi di kita ini yang heterogen, ada 70 suku lebih, 700 suku lebih, 700 bahasa lebih, bayangkan. Nah saya tegaskan bahwa memimpin Indonesia ini susah, sulit, nggak gampang. Saya tetap acungkan jempol kepada presiden, siapapun presidennya. Tapi tidak cukup jempol doang, ya, tidak cukup pintar doang. Nggak cukup dia karena sebab disokong oleh partai tertentu, nggak cukup. Yang memimpin bangsa ini tidak cukup karena sebab deal-dealnya dia. Ya, kemudian dapat kursinya di DPR MPR berapa, nggak cukup. Harus benar-benar orang yang memang kalau bahasa agama ya bertakwa. Siapapun dia, ya ini bangsa ini bukan milik orang Islam. Tapi kita harus sadar bahwa mayoritas kita beragama Islam. Dan kita nggak harus mendirikan negara Islam. Cukup kita ya menjadi Islam yang kafah, ya pemimpin, penguasa yang Muslim juga kafah, ulamanya kafah, rakyat kafah. Sehingga tidak hanya sholatnya 5 waktu, tidak hanya dia bergaulnya, keluarganya orang Islam, semuanya Islam. Tapi betul-betul ke dalam. Nah ketika ke dalam ini, ya kalau boleh saya bahasakan, mayyattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, ya melaksanakan kebaikan, kebenaran, kemudian menjauhi kemungkaran, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Sampai pun dia merasakan kesulitan, kepayahan pun, pasti dia akan diberikan jalan keluar. Jadi bukan sesuatu yang harus ekstrim atau lembut. Yang mahal ada menyampaikan kritik itu ya dengan istiqomah, dengan cara yang baik. Karena apa? Karena di luar sana tidak hanya yang dikritik, bahkan orang yang punya hak mengkritik pun bisa kembali
menjadi lawan dia orang yang mengkritik gitu loh. Ya, dalam artian sesama warga bangsa dengan tulus atau dengan segala kepentingannya. Contoh ya, seperti saya ngajar sini, ada saran, kemudian ada jamaah misalnya mengkritik. Bahasanya bukan saran tapi kritik misalnya. Ustadz kayaknya kurang bagus kalau ini nih, kalau Ustadz ini. Kalau memang bagus benar, kan tujuannya mengkritik itu untuk mencari kebaikan, mendapatkan kebenaran, menegakkan keadilan. Kalau tujuannya ke situ, ya sampaikan. Nah, itu kan berarti isi. Nah, kemudian bahasa diatur sebisa mungkin. Ya, termasuk yang dihadapi siapa. Enggak mentang-mentang kaku dengan begini loh regulasinya. Ngelihat juga, contoh nih dalam bahasa Arab ya, ngomong aja itu diatur. Kita ngomong dengan kawan yang sebaya, kalau sekolah anta, ana wa anta. Ya. Kemudian kalau kita ngomong dengan guru, nggak bisa anta, antum. Ya, antum. Tapi kalau ternyata itu sekiranya layak, ya antum. Tapi kalau berdua begini, manggil antum, Ustadz antum, sementara yang ngajak ngomong muda, itu nggak sopan malahan. Ya. Saya seumuran misalnya sebaya sama Ustadz Agus Idwar. Ya. Anggaplah kita memang orang yang nggak punya persahabatan yang lama baru. Nah, kita ketemu, Kiai gimana kabarnya? Gitu. Nah, Kiai gimana? Padahal harusnya antum nggak apa-apa. Jadi kita itu kepada yang sebaya aja belum tentu cocok pakai antum, apalagi pakai anta. Kadang kita sebut, Pak Kiai maaf Pak. Padahal pakai antum udah sah. Itu tuh tadi artinya bahasa. Termasuk kepada halayak umum yang terbuka di acara audiensi, di dalam gedung. Kemudian tembok punya kuping, ada sosial media. Nah ini kan luar biasa. Kecuali memang dia menantang. Dengan segala resikonya. Ya, saya mengkritik dengan cara saya. Tapi jalurnya ada tadi. Kita bagaimana caranya akhlak. Nah orang Indonesia ini kental dengan produk, nih salah, keluarkan kata, dia nggak peduli. Apa arti kalimat dan isi yang baik kalau ternyata kata-kata dan bungkusannya itu tidak baik, maka akan jadi mentah. Jadi kemarau setahun disiram hujan sehari. Ya, saya membahasakan lebih baik menahan diri, kemudian bisa menyampaikan dengan kalimat yang lebih tepat, tapi istiqomah di dalamnya gitu. Daripada sekali tapi tajam dan membahayakan. Ya, jadi judulnya adalah boleh nggak mengkritik pemerintah? Boleh. Kalau boleh saya bahasakan lagi, harus. Karena asasnya demokrasi kental dengan politik, kental dengan kritik. Nah, cuma punya cara. Nah, mereka yang dikritik juga tidak hanya meminta kita untuk supaya membahasakan baik. Kritikan itu cuma menyakiti hati, menyakiti telinga. Tapi ketika pemerintah juga ternyata, kenapa kau dikritik? Oh, ada aniaya yang dilakukan, ada kezoliman yang dilakukan. Kritikan itu hanya di kuping dan di mata dan di telinga saja menyakitkan pemerintah. Tetapi pemerintah yang dikritik dan dia melakukan kesalahan, dia bahkan bisa membahayakan nyawa karena sebab tidak adil, karena sebab korupsi, karena sebab tidak menjalankan apa yang sudah diamanahkan rakyat kepada para penguasa itu. Jadi seimbang. Tolong dong ya, sampaikan dengan bahasa yang baik. Loh, bahasa itu ya bahasa. Tapi kalau dibandingkan dengan kesalahan yang berkaitan dengan aniaya sampai banyak yang sengsara, maka tidak akan seimbang. Nah, pemerintah harus adil dalam rangka mengoreksi kritikan rakyat. Ya, rakyat tetap konsisten dan istiqomah ya, supaya tidak membahayakan diri sendiri gitu. Ya, baik, ini saya tambahkan dikit Kimo ya, bahwa sejarah mengkritik itu sebenarnya sudah sejak lama dan bahkan sejak sebelum manusia itu ada, ya kan, ini di surat Al-Baqarah ayat 30 kan, ini ada proses bagaimana kemudian malaikat mengkritik. Kan Allah bilang, wa isqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang bahwa saya ini ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah terus malaikat sebenarnya bertanya sekaligus sebagai bentuk kritik gitu kan ya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan membuat makhluk yang akan saling membunuh? Padahal aku ini ya kan sudah menyembah engkau gitu. Apa kurangnya sih bahasanya gitu. Nah, kemudian secara struktur ini menarik sekali, Pak. Allah kemudian bilang, qala ini a'lamu ma la ta'lamun.
Kata Allah apa? Gue ini lebih tahu daripada lu. Bahasanya gitu. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ ternyata. Di ayat selanjutnya, kalau tadi kita perhatikan makna dari yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kritik itu bukan sekedar, maksudnya penjelasan itu bukan sekedar berhenti pada struktur saja. Gua atasan, lu bawahan, lu diam aja, gue lebih tahu. Tapi ternyata Allah sangat luar biasa memberikan sebuah gambaran, kemudian Allah menyuruh, ya kan? Yeah. Nabi Adam menyebutkan nama-nama. Jadi Allah pun memperlihatkan gitu loh kepada malaikat. Ya bukan hanya Allah itu menegaskan kedudukannya, tetapi kemudian menjelaskan, ya, menjelaskan kepada malaikat, ini loh yang mau saya buat itu yang kayak gini makhluknya, yang memiliki pengetahuan. Baru malaikat kemudian paham, oh begitu ya Allah, kira-kira kan bahasanya begitu. Oke, tidak menjadi masalah ketika si gambar itu. Kalau saya lebih tegaskan lagi, apa yang dilakukan malaikat tadi ketika mengucapkan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, karena belum ada yang dilakukan oleh Allah. Nah, ya kan? Allah membuat planning, saya mau begini, loh ngapain lagi? Nah, seperti kita pengurus rapat, ngapain ngerjain itu? Nah, tapi ketika sudah dikerjakan oleh pengurus, sudah akhirnya jamaah mengikuti ya. Termasuk ketika Allah sudah melakukan, malaikat sami'na wa ata'na. Nah, pemerintah ini yang dikritikkan sesuatu yang sesuatu yang memang sudah dikerjakan, benar nggak? Ya, kemudian dikritik. Nah, malaikat kepada Allah nggak ada yang sudah dilakukan oleh Allah kemudian dikritik gitu. Jadi yang ditanya oleh malaikat adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh Allah, kalaupun memberitahu karena bentuknya rencana dan melibatkan malaikat sehingga malaikat bertanya, gitu. Ada yang setuju, ada yang menolak. Yang setuju malaikat. Ya, kemudian ujung-ujungnya adalah akhirnya Ajazil juga menolak karena sebab diminta sujud kepada manusia. Nah, sementara kalau di pemerintah kita adalah mengkritik sesuatu yang sudah dilakukan, kemudian terjadi ketimpangan dari apa yang dilihat oleh warga bangsa, gitu kan. Nah, sebenarnya ada konsep yang menarik, Kimo. Jadi sebagai apa ya, penguasa, entah itu pemerintah atau itu misalkan atasan, orang yang memiliki kedudukan struktur yang lebih tinggi itu, bahasanya itu adalah ngartis. Ya, ngartis itu apa tuh? Pertama dengarkan, T itu perhatikan, dan S itu saring. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat ini, mendengarkan dulu, seperti Umar bin Khattab mendengarkan keluhan. Kemudian diperhatikan betul tuh. Oh iya memang benar nih. Ya yang dia masak kan batu tuh. Ya enggak, yang sebenarnya dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kemudian apa? Saring apa aja yang dibutuhkan. Kadang-kala gini, Pak. Ya, mohon maaf gitu ya. Kadang-kala juga orang yang mengkritik itu suka ngasal gitu. Yang dikritik itu bukan sesuatu yang dibutuhkan tapi yang diinginkan. Sesuai dengan keinginannya dia. Nah, makanya pemimpin pun harus bisa membuat saringan. Nah, setelah disaring itu apa? Ngartis wati. Wati itu apa? Menjawab atau menindaklanjuti gitu kira-kira. Jadi pertama ngarnya adalah dengarkan, ya T-nya perhatikan, S-nya itu adalah saring, W-nya adalah menjawab, T-nya tidak lanjuti. Jadi ngartis wati kira-kira begitu, Kibo. Oke. Nah, secara umum sebenarnya regulasi sunnatullah dan fitrahnya, mau itu sebagai pimpinan negara atau mimpin satu kelompok yang isinya 5 orang, namanya kritik itu pasti ada, bener nggak? Misalnya ada 6 orang, ente saya tunjuk jadi bagian kebersihannya, ente ketuanya, yang lain anggota. Nah, ketika yang satu ini memimpin, kemudian ada sesuatu yang dilihat kayaknya keliru atau salah, kira-kira dikritik nggak oleh 5 orang ini? Dikritik. Nah, jadi yang mahal itu adalah bukan menjabat dan yang dipimpin oleh satu orang, tapi ketika orang berkumpul kemudian akan membahas apa, sampai pun penyelenggaraan sebuah pemerintahan negara, orang tidak cukup hanya punya ilmu saja, dia harus punya mental yang baik. Saya pernah menyampaikan bahwa pemimpin itu, baik itu pemimpin agama, pemimpin negara, ya, yang suka dipisah-pisah sama orang, yaitu kan imam di masjid, itu kan imam dalam sebuah urusan agama Islam. Kalau pemerintahan negara berbeda, padahal sama aja. Fungsinya Al-Quran kan untuk membangun dan mengajarkan kehidupan. Saya pernah menyampaikan pemimpin itu dia harus lembut. Kemudian kedua memaafkan. Ketiga selalu berdiskusi dan bermusyawarah, ya kan? Kemudian yang keempat memintakan ampun atas rakyatnya.
Coba lihat Pak, perhatikan Pak. Memintakan ampun kepada rakyatnya. Memaafkan, memintakan ampun, lembut. Pemimpin itu dia meminta kepada Allah, ya Allah, bimbing aku sebagai pemimpin bangsa ini. Maafkan jika rakyatku ada kekurangan. Karena akulah yang membuat mereka bisa bersalah. Semuanya aku tanggung jawab. Nah sekarang kalau dia anti kritik, bagaimana dia akan bisa benar-benar itu memintakan ampun, orang dia sendiri pun tidak menerima, gitu logikanya. Kemudian yang kelima adalah bertawakal kepada Allah. Mau mimpin RT, mimpin pengajian, mimpin semua negara. 5 ini konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, lembut. Kedua, memaafkan. Ketiga, bermusyawarah. Keempat, memintakan ampun kepada Allah atas rakyat yang dipimpin. Dan kelima adalah bertawakal kepada Allah. Ketika 5 ini tidak dikerjakan, baik itu mimpin tingkat RT, tingkat lingkungan, maka siap-siaplah Allah akan memberikan ujian dimulai dari orang yang dia pimpin. Titik segede beduk. Oke, baik. Sekarang waktunya ya bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menyampaikan atau mengkritik. Wah, gantian. Kita coba ngasih waktu aja, Iya. ngasih waktu nanya, jangan minta dikritik ya. Jadi gini Pak, saya ngelihatnya suka, ini bahasa anekdotnya ya, jadi kita intermezzo. Kritik itu mungkin bisa diambil dari kata keripik. Nah, keripik itu, kenapa sih keripik itu kalau dimakan pecah? Iya. Kesimpulannya kalau orang sampai dikritik tuh bisa pecah. Orang dikritik kalau dia tidak kuat pada 5 sifat fitrah memimpin, pecah hatinya. Kemudian ada orang sekelompok yang membela pemimpin itu, entah itu karena sebab merasa satu bendera, satu warna, satu kotak, satu lingkaran, ikut pecah juga. Ya. Dan kita tahu bahwa setiap kita ini menjadi penguji bagi yang lainnya. Saya dan Ustadz Guswar di sini penguji bagi bapak-bapak, bapak-bapak juga penguji. Bahkan saya lebih banyak diuji sama bapak-bapak. Kalau tadi Kimo bilang dari keripik ya, Iya, itu kan dari sisi konotasi yang memang strict ya. Kalau saya mungkin lebih enak tuh kritik itu diambil dari kelitik Pak. Akan lebih enak, dia akan tertawa-tawa. Oh iya, jadi tidak merasa sakit hati. Iya, benar juga sih. Iya. Ada lagi Pak mungkin tambahan dari 2 ini, keripik dan kelitik? Hah? Ketoprak ini. Mungkin kalau pas lagi mungkin saya biar nyambung ke tiprik ya Pak. Cek low. Ini pakai. Oke, silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Mangga, jangan dari Zoom juga boleh. Iya, silakan bertanya secara chat ataupun secara chat. Chat itu tulisan, kalau chat itu bacot. Silakan. Ya. Ya. Mungkin Bapak ada yang masih, bahasa saya masih ngalus-ngalusin, ngamplas-ngamplas, gerinda-gerinda ya. Jadi sebenarnya gimana Ustadz? Boleh jawabannya. Tapi tadi pesannya ya, kita sebaik mungkin bagaimanapun kita kecewa, kesal, ya ingat bahwa mereka adalah ujian kita sebagaimana kita juga ujian mereka gitu. Jangan sampai mengutarakan kekecewaan, kekesalan, ternyata kita itu lebih tidak baik dari apa yang telah mereka lakukan kan gitu. Iya. Ya, jadi sama akhirnya. Kalau bicaranya menang kalah ya menang jadi abu, kalah jadi balik, menang jadi arang, kalah jadi abu, sama aja. Ya, untuk menyampaikan kebaikan kebenaran itu harus dengan cara yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau untuk Kimo lebih bagus kecewa daripada kecewe. Iya, mungkin kalau kitanya nggak kecewe juga akhirnya kita kecoa gitu. Aduh, saling ngecewa ya. Ayo silakan Pak. Maka mungkin yang punya pengalaman kali di kantor. Ya, jadi pemerintah ini biasanya kalau tema lain tuh kita lempar langsung ditanggapi. Iya. Ini karena temanya kritik pada takut rupanya. Oh iya kayaknya ada barrier ya. Tenang Pak, di sini nggak ada intel. Mana intel yang tadi itu? Iya. Silakan yang di Zoom. Nah, ini ada apa nih yang masuk nih?
Oh ini ajakan kayaknya. Oh ya. Nah ini dia, ini penting ini. Bagaimana menyampaikan kebenaran fakta yang mungkin menyakitkan bagi kawan sendiri. Ya kalau yang seperti ini dua hal. Satu, pertama tujuannya untuk apa? Kalau untuk memang islah karena masih ada hal yang terus dilakukan, kecuali memang sesekali saja kemudian momentum, ya mungkin dengan cara yang lain ya. Tapi kalau misalnya dia sebagai pengurus, dia sebagai pejabat orang puasa yang dia dengan kesalahannya membahayakan, terus sampaikan. Kulil haqq walau kana murran, sampaikan yang benar meskipun pahit gitu loh. Nah makanya pemimpin itu nggak cukup saya punya suara. Saya pernah nyampaikan di Indonesia susah menegakkan untuk bisa bicara dengan agama karena pasti yang ditabrak banyak bro. Karena dari cara mulai dia menjabat dipimpinnya udah salah gitu loh. Kan Umar sering menyampaikan tuh jangan memberikan jabatan pada orang yang meminta. Di Indonesia bagaimana? Bukan minta, nyalonin. Dari situ aja udah salah. Jadi kalau bicara ke sana banyak yang ditabrak sebenarnya. Cuma kan kita juga tidak bicara tentang sok suci. Ya sudah, masih lebih baik ya. Kenapa? Kalau tidak dilakukan itu nanti malah bisa jadi akan sembarang saja orang memimpin gitu loh. Karena kan voting suara itu juga berkaitan dengan pertimbangan orang. Cuma akhirnya jadi celah orang untuk membeli suara gitu. Iya, karena ya, jadi ini tadi ya menyampaikan kebenaran, sampaikan yang benar. Cuma tetap sekesal-kesalnya kita, sekecewanya kita, ya tetap Rasulullah menyampaikan kul khairon auliyasmut. Ya. Katakan yang benar, kalau enggak ya diam gitu. Kalau tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik dan bagus, diam. Ya sumtu zahab, diam adalah emas gitu. Kalau ngomong, iya terus nggak enak kalau diterusin soalnya. Sampai disebutkan tadi lebih baik kalau orang mau bersedekah sedekahlah gitu loh. Tapi kalau misalnya memang nggak mampu bersedekah, daripada bersedekah tapi berucap dengan kata-kata yang kasar, lebih baik diam gitu loh. Mungkin ada ini lagi sih ya, caranya itu kalau mengkritik itu ada 4 Pak. Kalau disingkat itu menjadi cicis. Apa itu? Pertama itu dengan cinta. Seperti Kimo sampaikan, jadi kita mengkritik itu bukan karena kita nggak suka sama orangnya. Ya kan, tapi karena kita tidak suka dengan perilakunya, dengan keputusannya, dengan kebijakannya. Jadi harus betul-betul kita bisa membedakan ya mana personality orang itu, mana kemudian hal-hal yang terkait dengan kebijakan tentang apa. Kalaupun orang itu memang kita tidak suka, yang tidak suka adalah perilakunya. Tapi terkadang kita susah nih ya untuk membedakan itu. Perilaku sama orangnya suka nempel gitu. Sehingga nilai-nilai objektivitas seringkali terabaikan ketika kita mengkritik orang. Ya yang muncul akhirnya bukan mengkritik malah ngejelekin. Nah yang pertama adalah cinta. Ya yang kedua adalah cara. cara. Ya cara juga harus dengan cara yang baik seperti yang guru kita sampaikan. Baik dan benar. Baik dan benar. Jadi terkadang gini, pernah nggak Pak mendengar atau banyak kejadian, ada beberapa kejadian orang yang kemudian membunuh majikannya. Ya Pak ya, banyak kan kejadian. Kenapa coba? Karena apa? Cara orang itu menyampaikan. Jadi cara itu kemudian bisa menyinggung orang pada hati yang paling dalam. Mungkin orang ketika dilakukan perbuatan yang kasar itu masih bisa terima, tapi begitu kata-kata ya yang dalam. Kayak kemarin saya ngobrol nih sama teman-teman band marginal nih. Ternyata kata sampah di satu tempat itu lebih di masyarakat situ tuh menerimanya lebih lebih kasar gitu loh dibanding dengan kata-kata yang biasa ada lah ya. Dengan bahasa-bahasa, tapi begitu ngomong kamu ini sampah, wah itu sudah menyinggung harkat dan martabat yang dalam. Gitu. Nah, jadi caranya juga harus cara yang baik dan benar gitu. Jangan sampai kayak misalkan sederhana nyuruh orang pakai kaki gitu kan nih. Ya kan? Atau mengkritik ya dengan cara yang tadi. Nah, cuman tadi itu Kimo, nanti mungkin kita akan masuk juga ke pertanyaannya adalah bagaimana tadi mengkritik yang zaman sahabat dengan pedang dan itu jangan pedang. Nah, C yang kedua adalah cara. I-nya, cicis I-nya itu adalah isinya. Ya. Jadi mengkritik itu harus kontennya itu jelas, Pak. Ya enggak? Jangan tiba-tiba pokoknya gua enggak suka mulu dah.
Itu kan nggak tahu apa yang nggak suka, bagian mana yang kamu tidak suka, apa yang kamu tidak sepakat, apa yang kamu tidak sepaham. Nah, isinya juga kalau kita merujuk pada definisi kritik tadi adalah bukan cuma sekedar kita itu mengkritisi apa yang menjadi konten, ya, tapi juga kita memiliki pandangan yang berbeda yang juga sudah melalui analisa kita, bukan juga sekedar ngomong, pokoknya gue ngomong begini, gue gak suka sama lu, solusinya ini. Kenapa solusinya itu? Nah, orang yang mengkritik harus paham ketika dia memberikan, ya I-nya itu adalah isinya, dia harus tahu bahwa isinya ini memberikan solusi. Makanya adalah cicis, cara, cinta, cara, isi, dan solusi. Nah, ini yang barangkali ya ini berarti memang kaitannya adalah dari semua tadi yang dibahas tuh yang sangat potensial sekali adalah untuk bisa diterima atau disimak oleh orang yang melihat di antara dua orang yang mengkritik dan yang menerima kritikan itu, termasuk yang kita yang menyimak ya. Berarti ujungnya adalah bahasa gitu loh. Jadi bahasa itu sangat penting sekali. Saya suka menyampaikan bahwa komunikasi itu ada tiga, ada tulisan, ada suara, ada wajah, bahasa wajah ya. Ya, intinya semuanya tadi dengan bahasa atau dengan body language tadi. Ya, yang paling tajam mana sih itu kata-kata tadi. Ya. Makanya sampai ada sebuah makalah menyebutkan man arofa lugota qaumin salima mim makrihim. Siapa yang tahu, ngerti, kenal bahasa satu kaum, maka dia akan selamat dari keburukan kaum itu. Gitu. Masuk daerah suku Batak, kemudian mengenal orang yang bahasanya lancar dan mengerti lebih banyak, itu akan lebih selamat ketimbang orang yang setengah ngerti, lebih selamat dari orang nggak ngerti sama sekali gitu loh. Ya, termasuk kayak dari bahasa-bahasa yang kalau di satu bahasa di Sunda itu cokot, cokot tuh artinya di Sunda ambil, di cokot Sunda ambil. Kalau di Jawa cokot itu gigit, cokot-cokot linggis, wah ngomongnya sama orang Sunda, sama orang Jawa ya digigit itu linggis gitu kan. Padahal satu bahasa sama ya, tapi beda karena itu tadi. Ya, jadi sesuai lah dengan kondisinya. Termasuk secara umum yang terjadi saat ini viral. Ya mungkin kalau ngomongnya kita berdua gitu, ya yang tahu cuma berdua. Tapi kalau sudah dibuka halayak tuh, maka pemerintah mengambil hikmah dari kritikan itu, apapun bagaimanapun. Tapi yang menyampaikan juga harus menerima resikonya. Ya, nah ini kan kita semua juga mengambil i'tibar, pelajaran. Oh, sudah ada gambaran bahwa yang begini sebenarnya sah-sah saja karena ada orang yang lebih ekstrim lagi ucapannya. Cuma mungkin momen tadi, ya, momen keadaannya lagi pas, lagi diperhatiin. Di saat sebelumnya ada orang yang mengkritik tapi orang sedang sibuk dengan pengalihan isu yang lain. Sementara ini mungkin sedang masa-masanya yang memang genting. Ya, kemudian semua fokus menjurus ke arah orang yang mengucapkan. Nah, ya sudah. Ya, yang terpenting sekali adalah semua itu tidak akan terjadi ya kepada pembicara yang berucap sepertinya kalimat-kalimat tadi gitu loh, kalau Allah tidak menghendaki gitu loh. Ya, kembali ke surat Ali Imran ayat 26. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang memberikan kerajaan, Allah juga yang mencopot itu. Nah, makanya kita membahas tema ini tuh tidak hanya bicara tentang tektok antara warga bangsa dengan penguasa, tapi termasuk kita sebagai pemimpin keluarga. Kita kan suka dikritik nggak, Pak? Dikritik apa dianiaya nih? Oh, dianiaya. Ya, saya sering dikritik. Ya, saya dikritik. Kalau bapak-bapak mungkin jarang kritik, langsung dianiaya kayaknya. Canda ya Pak. Jadi memang ekspresi itu penting Gimo. Ada orang yang ngomongnya biasa, cuman ekspresinya ya. Misalkan orang tuh pengajian nih, ibu-ibu pakai pakaiannya dress code salah. Ya enggak? Coba kalau kan yang opan ibu maaf dress code salah, tapi kalau begitu. Nah, mulut begini itu udah karena dia pakai dua bahasa, satu bahasa suara, satu bahasa tubuh kan. Iya, kadang ini beda loh. Iya, bahasa kalimatnya tidak yang tadi kan menjalani nggak usah pakai itu kan. Itu ada orang udah. Iya. Gitu. Ada orang nggak ngomong, bahkan cukup ngangkat alis sama bibir turun sedikit, itu sudah diterjemahkan berbeda. Coba praktekin. Nggak mau, saya nggak panas Pak. Orang begini udah jelek Pak, apalagi dipraktekin. Ya, secara umum
Kita ini misalnya punya hati yang baik, sedang tidak ada masalah, kemudian sedikit ngomongin jelek orang aja, kita muka sama hati ikut jelek nggak Pak? Sebaliknya kita ketika ngomongin orang yang baik, muka kita jadi bagus gak? Masya Allah, Pak Kris orang yang luar biasa, jadi bagus. Tapi kalau misalnya sebaliknya Pak Kris, Pak Kris nih, kita ikut jelek di foto Pak. Ternyata tadi tuh ya, minimal kalau kita tidak bisa memberikan pelajaran kepada orang lain karena sebab kesalahan mereka, ya minimal kita menjaga wajah dan hati kita supaya tidak buruk di hadapan Allah gitu. Insya Allah. Jadi memang ya manusia itu luar biasa. Kita ini diberikan tidak hanya kemampuan berbicara tapi juga berbicara itu ada intonasinya. Kayak misalkan kalau bapak ngomong atau ibu ngomongnya sayang, kan macam-macam itu. Ya kan, sayang. Sayang. Ada lagi bilang sayang. Nah, itu lain lagi tuh arti itu. Kayak panas-panas. Nah, contoh. Ya, syukur. Dari tadi nggak pernah nyontoin. Hah? Enggak, kita kasih kalimat doang, ekspresinya Anda gitu loh. Contoh. Kalau orang misalnya, Pak saya jatuh, ya, terus dia ngomongnya syukur. Oh iya benar. Ya, ketika syukur itu ketika disampaikan pada orang pada kisah yang berbeda, pasti akan menyakitkan. Dan semuanya ternyata memang semua harus pakai rasa lah. Ya, pakai rasa itu artinya pakai ilmu dan kebeningan hati, bukan dengan perasaan, berbeda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa itulah fungsinya kita belajar ilmu. Ya, benar. Dengan ilmu itu ya kita bisa mengetahui sehingga pas keluar itu selamat setiap katanya. Bahkan dalam santri itu di pondok diajarin ma'anal balago, mantek, ma'ani, mabadi, kemudian majazi dan semisalnya ya, bahasa-bahasa linguistik ya. Itu diajari Pak. Untuk apa fungsinya? Supaya kita keluarnya itu bagus. Terus untuk apa pelajaran-pelajaran itu? Ya, untuk apa belajar tentang tata bahasa? Kalau ujung-ujungnya akhirnya kembali seperti orang yang tidak belajar gitu loh. Nah, dari sini kita bisa mengambil bahwa kita harus banyak belajar, kemudian menumpahkan apa yang kita sudah dapatkan ilmu tersebut. Baik itu untuk 2 orang, 1 orang, bagi sampai anak kecil pun, apalagi kepada halayak yang banyak, bangsa yang besar ini. Ya. Jadi gini loh, ilmu itu bukan cuma sekedar ilmu. Jadi gini, semua ilmu kan datang dari Allah ya, ya kan? Dan ilmu itu juga ada beberapa macam. Salah satu ilmu psikologi. Saya suka tuh memperhatikan Bu Aisyah Dahlan kalau cerita. Kenapa seringkali dalam rumah tangga suami istri itu berkurang keharmonisannya. Dia juga mengakui bahwa ini terjadi setelah mendapatkan ilmunya. Contoh gitu kan, dalam penelitian laki-laki itu suka sama wanita yang tersenyum. Istri tersenyum suka, anak perempuan tersenyum suka, ibunya tersenyum juga, termasuk istri tetangga yang tersenyum. Problemnya adalah kebanyakan justru yang tersenyum dulu adalah istri tetangga. Contoh lagi lewat, istri tetangga lagi nyapu nih kan, langsung Pak udah pulang ya. Pak Kapten pulang. Walaupun laki-laki kata bahasa terbatas jawabnya biasa aja, iya. Tapi ada sentuhan, begitu sampai di rumah misalkan istri nanya, enggak sama kayak gitu, kayak tadi kan, pulang nggak ya? Nih enggak, ayah pulang. Aduh itu udah ngedrop itu. Nah ini yang harus diperhatikan, jadi yang namanya ekspresi, maaf ya bukan, jangan Kapten nggak enak jadinya. Kalau belum mau istri luar biasa, dan intonasi Kimo. Jadi membiasakan kalau perempuan itu jangan kalau Bu Aisyah Dahlan bilang itu, jangan bahasanya sok mandiri. Kalau ditelepon dia juga nggak tahu gitu. Dulu kalau dua suaminya, dari mana mama? Di kantor. Gimana kerjaan? Udah selesai. Ternyata laki-laki itu nggak suka begitu. Tapi laki-laki suka kalau ada intonasinya. Mama di mana? Di kantor lah ya gitu. Jadi kayak katanya orang Korea. Bahkan kan bahasa gitu. Sih kantor. Gitu. Jadi kenapa kemudian film-film Korea itu menjadi sebuah film yang romantis karena ternyata juga dari sisi bahasanya. Iya. Nah, itu penting, Pak. Dan memang selalu kalau kita ngomong dengan senyum atau tidak itu beda. Jangankan gitu, Pak ya. Orang aja ditutup mukanya, Bapak tahu ini dalam kondisi senyum atau cemberut. Coba, saya pengen tebak. Ini senyum atau cemberut, Pak? Anda benar, ketika senyum sama cemberut tidak bisa dibedakan, Pak. Karena ya itu dia.
Nah, jadi kembali lagi ya dengan cara, jadi ilmu itu bukan cuma sekedar, kenapa? Technical ini mungkin dalam ilmu agama ya. Jadi ilmu psikologi juga sebenarnya berasal dari Al-Quran. Jangan kemudian kita pisahkan, itu ilmu dunia, itu ilmu sesat. Enggak. Semua ilmu itu dasarnya adalah bersumber dari Al-Quran. Termasuk ilmu psikologi juga. Jadi nggak bisa kemudian secara serta-merta kemudian kita pisahkan. Tapi kajian-kajian pendalamannya itu dipelajari dalam kajian ilmu-ilmu yang mungkin sifatnya ilmu dunia. Ya kalau bicara mengenai bagaimana kejiwaan, masuknya ilmunya psikologi. Kemudian di pendidikan ada yang namanya ilmu pendidikan juga. Kemudian teknologi juga ada ya ilmu yang terkait dengan teknologi. Tapi semuanya itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Nah kenapa kemudian Al-Quran itu disebut sebagai apa? Pedoman hidup, sumber daripada sumber ilmu pengetahuan dan segala macam adanya di Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi Pak yang bertanya Pak? Ya, silakan Ustaz. Kalau Ustaz berasa memberikan opini. Ya, silakan Ustaz Zaki, Ustaz muda kita, single ibu-ibu sekalian ini. Ya, ini kita udah berapa kali promosi nggak ada perubahan kan? Ya, Apa kurang mantap? Kata ibu-ibu yang di Zoom, silakan tarik calon mantu begitu. Iya. Calon suami, tapi rata-rata kayaknya yang di Zoom ini udah lebih dewasa dibanding Ustaz Zaki ya. Kan bisa buat anak, cucu atau buat neneknya kan gitu. Silakan Ustaz Zaki. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi pembahasan yang dibahas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kita adalah pemimpin, termasuk memimpin diri kita. Dan setiap dari kita sebagai pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk terhadap nama yang diberikan oleh orang tua. Bapak saya bilang, saya diberikan nama Muzaki karena bapak saya berharap saya menjadi orang yang cerdas, paham dan mudah dalam segala urusan. Terus saya praktekkan hal itu, belajar terus untuk menuju hal itu. Kemudian kita lihat nama guru kita namanya Muhammad Hayatuddin, seorang yang terpuji, yang beliau adalah orang yang menghidupkan agama, kehidupannya di dalam agama. Bukankah sekarang beliau bertanggung jawab terhadap namanya? Dan menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap nama yang diberikan oleh orang tua kita? Satu. Kemudian yang kedua, terkait pemerintah dan juga kritik. Tadi di awal sudah disebutkan oleh Ustadz ketika tadi qori, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian itu mencampur adukan antara yang hak dan juga yang batil. Kalau benar katakan benar, kalau enggak benar katakan enggak benar. Begitu. Maka kemudian bagaimana cara menghadapinya? Seorang ulama menjelaskan bahwasannya ketika kita berhadapan dengan orang yang mengkritik kita, beliau mengatakan wajih ilaihil wajha husnata wajjuhin. Baguskan penghadapanmu, baguskan wajahmu di hadapan orang yang mengkritikmu. Wahtamma bil aqwali thumma tabassami. Perhatikan ucapannya walaupun sakit ucapannya, thumma tabassami. Kemudian senyum aja walaupun menyakitkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian terkait kritik tadi Ustadz Agus Idwar menjelaskan tentang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jauh sebelum ayat itu turun, ketika Adam itu belum diciptakan, di dalam cerita Israiliyat 2000 tahun sebelumnya Allah itu menciptakan jin yang soleh bernama Summiyah, yang kemudian kalau di kita berubah namanya jadi Sumiyati. Sumiyati itu adalah nama jin yang soleh di 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Karena kesolehannya itu beliau meminta kepada Allah agar dia bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Dia bisa menghilang
tapi orang lain tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Sehingga karena dia soleh, kemudian dia punya keturunan inilah yang mengkritik dan membumi hanguskan bumi ini. Jadi Sumiyah adalah orang yang pertama kali beribadah di bumi ini. Jadi bumi diciptakan untuk Sumiyah awalnya, karena Sumiyah inilah yang pertama kali beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus sampai dia punya keturunan namanya Azazil. Azazil inilah jin yang diselamatkan oleh malaikat ketika malaikat sudah membumi hanguskan bangsa jin. Kemudian Azazil ini dinaikkan oleh malaikat ke dalam surga, ke langit. Sehingga Azazil ini menjadi pemimpin langit karena dia dari bangsa jin, tapi dia bisa menguasai langit, diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika Allah hendak memberikan atau menciptakan Adam, menciptakan makhluk sebagai khalifah, Azazil ini berubah menjadi iblis, dan Azazil ini mengkritik habis-habisan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sebelum Nabi Adam diciptakan pun sudah dikritik oleh bangsa jin. Itu. Maka kembali lagi kepada diri kita, dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Kalau kita ingin mau masuk surga, jangan lupa pada ngaji. Gitu. Takbir. Alhamdulillah. Itu ada diralat itu apa pantunnya. Mana tuh? Tadi awalnya cinta. Sebenarnya habis itu langsung dari mana datangnya lintah. Sebenarnya yang kuat itu cintanya. Iya benar. Mungkin sekarang? Iya. Mungkin sekarang? Apanya? Sedang jatuh cinta. Kayaknya begitu. Bagus, alhamdulillah Ustaz Zaki. Ya, kita nyambung sedikit Pak, bahwa ini bicara mungkin untuk para penguasa ya, bahwa kritikan rakyat itu menjadi sesuatu yang lumrah dengan bahasa-bahasa mereka yang berbeda-beda. Tapi yang harus dipahami oleh para penguasa adalah kritikan itu tidak akan menjadi masalah karena masih ada di bumi. Ya, yang paling mahal adalah kalau nanti kita semua berhadapan dengan pengadilan di hari akhir. Dan kritikan itu masih terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Yang paling mahal adalah tanpa kritikan manusia sudah dimata-matai. Sementara mata-mata itu ada tiga. Ya, mata-mata dari dalam, mata-mata dari luar, mata-mata dari dalam dan dari luar. Mata-mata dari dalam, setiap tubuh kita ini mata-mata. Ya, mata kita jadi mata-mata, tangan, kaki kanan. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian mata-mata dari luar. Nah, raqib dan atid. Kita kadang suka ngitik-ngitik gini, ada orang enggak ya? Padahal kata malaikat, gue sebelah lu. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia gerak-geriknya kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Ya, ada lagi mata-mata yang dari dalam, dari luar, Pak. Siapa itu? Mata-mata yang memiliki mata, mata-mata yang memiliki mata-mata, mata-mata yang membentang dari barat, utara, timur, selatan, mata-mata yang kalau dikasih contoh, apabila ada semut kecil hitam di balik batu yang hitam di malam gelap gulita, mata-mata ini mampu menangkap ada di mana ada semut kecil hitam itu. Mata-mata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kritik ini bagi penguasa yang paham adalah latihan-latihan untuk supaya kita benar-benar merasa bahwa ada mata-mata yang tanpa orang yang mengkritik pun mata-mata itu mencatat. Kemudian banyak yang lupa, bahkan akhirnya terlena dan salah, kemudian membabi buta, dikritik, orang akhirnya sadar diri bahwa ada tiga mata-mata tadi yang mencatat kita. Dan siapapun dia dengan jabatan dan pangkat dimanapun dia duduk dan levelnya, tiga mata-mata ini selalu mengawasi kita. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa ini menyadari, ya, tidak cukup mereka hanya punya kesempatan duduk dengan kursinya, tapi tadi yang disebutkan oleh Ustaz Zaki, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabnya. Sampai seorang pemuda yang dia tidak punya jabatan apa-apa, dia memimpin diri sendiri, dirinya juga akan memimpin dan meminta pertanggungjawaban kepada dirinya.
Gitu. Mudah-mudahan kita yang jadi pimpinan majelis, pimpinan kurban, pimpinan pembina, pengasuh, kemudian dengan bagian-bagiannya, pemimpin komplek, jangan dikira itu semua atas, emang orang itu kenapa ngasih kepercayaan kita jadi pemimpin? Allah yang colek, ya, supaya mereka itu mensupport, kemudian ternyata tidak berjalan amanah, kata Allah enak saja, tidak akan bisa kau duduk di kursi itu kalau tidak aku tempatkan. Sekarang kau tidak amanah dan tidak menyampaikan, tidak melakukan apa yang ku telah berikan. Setiap kalian punya tanggung jawab. Makanya ada hisab, ada mizan, itu fungsinya beda-beda. Ya mudah-mudahan sekecil apapun kita memimpin, minimal memimpin keluarga dan memimpin diri sendiri, ya kritikan itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita agar kita ya bisa terus dalam pagar perjalanan yang baik dan benar menurut apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Titi Jayanti. Ustadz Mohai mau bertanya nih. Di negeri kita ini banyak ilmuwan pintar, ulama sahih, tapi dengan kebijakan pemerintah sekarang yang banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan dasar negara, hanya ada 2/3 ulama yang berani mengkritik pemerintah dalam garis miring presiden atas kebijakan yang menyimpang atau salah. Bahkan ilmuwan yang berani kritik hanya setengah orang. Sayangnya ulama yang berkritik tersebut masuk penjara. Kita sebagai rakyat awam sebaiknya hanya diam saja. Sebaiknya apa sebaliknya? Sebaiknya hanya diam saja atau sebaiknya harus diam saja atau gimana? Ya. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kesalahan sekecil atau sebesarnya, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau kita punya kekuasaan dengan kekuasaan, kalau kita punya duit dengan duit, kalau kita punya jabatan dengan jabatan, harus disampaikan. Ya. Wah, saya nggak punya jabatan, saya punya pemahaman dan saya punya mulut. Sampaikan dengan lisan, dengan jabatan cara yang baik, dengan lisan, dengan bahasa yang baik. Ya, atau ini paling lemah nih, ya. Kalau tidak punya jabatan juga tidak mengkritik, ya. Fabiqalbihi, minimal hatinya menolak, minimal hatinya itu meyakini bahwa itu salah. Nggak ngomong, nggak bergerak. Itu salah, itu kebenaran. Wa huwa adaful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Kira-kira kita mau yang mana kalau ada kesalahan? Ya, jabatan punya. Ya, kalau di kantor ada kan? Nah, kepada bawahan, saya pimpinan kalian, kamu salah. Nah, tetap ternyata ada ucapan juga kan? Dia punya jabatan, memimpin siapa yang ada di dalam ruangan, kemudian ucapan itu harus baik juga. Saya suka sampaikan juga kepada para pimpinan perusahaan, wahai kalian para direktur, wahai kalian para komisaris, wahai kalian jajaran direksi, ya, bahwa gaji yang kalian berikan pada karyawanmu hanya membayar waktu dan tenaga yang sudah kalian pakai, tapi tidak membeli hati mereka. Karena hati mereka hanya dibeli dengan akhlak dan attitude para pemimpinnya. Gajinya 10 juta, cuma membeli waktu dan tenaga, membayar waktu dan tenaga, tapi tidak membeli hati. Ya, maka attitude, akhlak menganggap mereka sebagai manusia itu adalah pembelian jiwa mereka. Gajinya nggak banyak, 2 juta, tapi bosnya tuh, Pak sini Pak, ayo Pak. Orang kebeli meskipun gaji 2 juta. Gajinya 100 juta, padahal UMR-nya misalnya 4 juta, 5 juta. Tapi tiap hari dikata-katain, direndahkan, 100 juta tidak membeli hatinya. Dia bisa keluar hanya waktu 2 bulan meskipun gajinya 100 juta. Dari situ bisa melihat bahwa ternyata semua harus baik dan benar. Bahkan semakin hebat ilmunya, semakin bagus kata-kata dan kalimatnya. Ya, dan ini adalah PR kita bersama. PR saya, PR Ustadz Guswar, PR semua jamaah yang ada di majelis, termasuk jamaah Zumiyah malam ini yang bergabung. Ya, dan mungkin di akhirnya kita ini juga harus pandai untuk otokritik, Pak. Mengkritik diri kita sendiri. Ketika ada orang bilang, kenapa pemimpin begini? Harus kita kritik diri kita sendiri. Kenapa dia jadi pemimpin kan gitu? Siapa yang memilihnya? Karena ada teori bahwa sebenarnya cerminan pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. That's right. Saya menyampaikan ini bukan potong tapi ikut saut-sautan. Jadi gini, saya bahasa kepada bapak-bapak tuh ketika saya ngobrol, jangan hanya nyalain pemimpin.
Pertanyaannya, kenapa Allah ngasih pemimpin begitu? Apakah kita sudah layak minta pemimpin soleh, orang kitanya belum soleh, kan gitu. Jadi kembalinya jadi tektoknya dua arah. Tapi tidak boleh diam dengan kesalahan penguasa, tapi kita juga memantau kenapa harus baik, karena kita juga punya kesalahan gitu loh. Ya, meminta kesempurnaan pemimpin, kitanya masih jauh dari kebaikan dan kesolehan. Nah, karena sebab kita banyak kekurangan, Allah yang tahu aib kita, maka bahasa itu disesuaikan dengan kekurangan kita. Nih pemimpin ini nggak benar nih, salah, bahaya ini, kebijakannya merugikan banyak orang. Kira-kira kita ini punya aib dan kesalahan enggak? Nah, kesalahannya harus disampaikan. Kemudian bahasanya diatur karena kita juga punya salah. Yang kalau kita ternyata melakukan kesalahan, kezoliman karena sebab zolimnya orang, nanti orang yang mungkin tidak punya masalah dengan kita, dia juga sangat mampu mengkritik kita yang kita tidak tahu arah itu dari mana gitu loh. Jadi khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu sedang-sedang saja. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ini waktunya sudah jam 9:30. Mungkin ada masukan. Ya, kelihatannya di sini banyak yang terlalu serius mendengarkan pada malam hari ini ya. Antara serius dan ngantuk Masih itu aman nggak? beda tipis juga. Bahasa kita malam ini masih aman nggak? Aman aja, dan kita nggak takut. Apa yang ditakutin salah juga enggak? Ya, kita punya hak bersuara, kita punya hak menyampaikan kebenaran agama, kita punya hak juga pandangan-pandangan sendiri. Insya Allah ya, apa yang karena Allah dijaga oleh Allah. Dan yang penting kita juga mengabarkan sikap husnuzon, karena tadi kayak data 2/3 ini orang, karena hati-hati kita kemudian memiliki sifat yang prejudice gitu ya. Karena saya yakin di negeri ini masih banyak orang-orang baik. Ya jelas ulama-ulama yang soheh juga ingin adanya perubahan-perubahan yang baik. Nah, mudah-mudahan ya Allah mendengarkan suara hati kita semua. Ya, kemudian kita bisa memilih pemimpin ya yang ideal menurut diri kita, dan diri kita tentu menurut Islam. Kembali lagi semuanya adalah cinta karena Allah. Kalaupun kita tidak suka dengan pemimpin, yang kita kritik itu bukan karena ketidakkebencian kita, tapi kita pengen bahwa pemimpin itu masuk surga. Ya, kalau engkau seandainya membuat keputusan seperti itu, engkau nanti akan masuk neraka, Pak. Daripada engkau masuk neraka, maka berikan kesempatan saya untuk mengkritik Anda. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya cinta kepada Anda, ingin sama-sama mengajak Anda untuk masuk surga. Itu tadi. Jadi jangan sampai kebencian kita pada satu orang, satu kelompok, kemudian kita menafikan kebaikannya. Ya, karena sebab bukan golongan saya gitu kan. Ya. Jadi kalau boleh dibilang orang itu karena bahasanya begini, mau benar kayak apa, kalau dia bukan kelompok saya tetap aja nggak dianggap kebenarannya, sehingga akhirnya menjadi ta'assub gitu loh. Kalau dalam bahasa agama kan banyak ya, makanya malam ini kita berdoa, kita diberi hidayah oleh Allah. Para pemimpin kita juga yang mereka masih belum menjalani agama sesuai dengan agama kepercayaan juga kembali kepada agamanya. Faruddu ilallah wa rasulih. Jangan habis-habisan kita ngelihat, wah kurang ajar nih satu orang nih, atau mungkin sebagai rakyat dasar pemimpinnya. Coba balik semua kepada Allah, ya semua belajar lagi apa sih sebagainya untuk menyampaikan kebaikan kebenaran itu, ya yang dimau Allah tuh harusnya bagaimana. Dan itu butuh petunjuk, dan petunjuk itu adanya dalam ya majelis-majelis ilmu. Itu ada lagu ya tuh gimana tuh saya buat. Jangan biarkan kebencianmu menghilangkan kebaikan seseorang. Gitu. Jangan biarkan kebencianmu melenyapkan kebaikan seseorang. Pilihlah pemimpin yang bijak, ibadahnya taat, menyayangi umat dengan ulama, sopan dan hormat. Terima kasih. Biasa. Mau nyuruh tepuk tangan enggak enak, daripada lapar pada lemas. Baik, Nah, kita tutup bawa dengan doa. Ada apa? langsung doa aja ya Pak. Kita bawa lagu hidayah lagi. Oh, hidayah benar. Iya, Udah kita- lama kita nyampaikan. Iya, nggak apa-apa ya Pak, masih ada waktu ya 5 menit ya kita. Iya, Ya, iya. nasyid ini kita ya jangankan mereka, orang saya aja masih berharap terus diberikan petunjuk oleh Allah lah. Ya kadang kita udah tahu kebenarannya dalam satu amalan, kadang nafsu kita yang membuat kita menolak kebenaran itu sehingga kita mengedepankan kemauan dan ego sendiri ya.
Jadi terus kita meminta kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hidayah hilah. وعفونا يا كريم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا ما ينفعنا اللهم اجعل هذا بلدة طيبة وربا غفور. Ya Allah, jadikan bangsa ini yang berkah berhidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Atensi kayak bahasa dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga Allah menurunkan hidayah buat kita dan insya Allah kita akan dimudahkan kembali untuk hadir di minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq lakum min sariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau